Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat pemirsa IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, bersama saya Swadi Idris Amir, analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, kali ini saya ingin mengajak kita untuk membahas dinamika politik di kawasan Luraya. Di sini saya akan membahas Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara. Tentunya berdasarkan analisis data dari PTIP. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO. Saya mulai dari Kabupaten Luwu. Di Kabupaten Luwu ini kita tahu ada 3 pasang di sana yang resmi menjadi pasangan calon. Pasangan pertama Agus Salim yang menggandeng Erwin Baraba. Pasangan kedua Patahuddin menggandeng Depi Bijak. Pasangan ketiga Andi Arham Basmin Matayang menggandeng Rahmat. Kalau dilihat dari analisis data yang menjadi temuan PTIP di Kabupaten Luwu, saya melihat Pilkada Luwu ini kemungkinan besar akan berjalan dengan sangat dinamis, sangat ketat, karena persaingan elektoral hari ini per bulan September antara Patahuddin Depi Bijak dengan Andi Arham Basmi Matayang itu cukup seru, karena jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Di sini dalam temuan survei PTIP yang dilakukan di awal September, yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 8 September lalu, atau di awal bulan September, Agus Salim, Erwin Barabah saat ini mendapatkan 12,2% elektabilitas. Kemudian Patahuddin Depi Bijak saat ini tertinggi perolehan elektoralnya dengan 35,2%. Dan Andi Arham Basmin yang menggandeng Rahmat berada di urutan kedua 28,5%. Sedangkan yang belum menjawab masih merahasiakan atau undecided voters masih cukup tinggi 24,1%. Nah, jarak antara Patahuddin Depi Bijak yang 35 dengan Arham Basmin Rahmat 28 ini artinya berada di selisih 7% atau hampir 7%. Ini menandakan bahwa akan terjadi pertarungan seru antara Patahuddin Depi Bijak dengan Andi Arham Basmin Matayang Rahmat. Karena jarak survei mereka masih jarak yang sangat dekat, dengan jumlah undecided voters yang masih 24,1%. Agus Salim, Erwin Baraba pun walaupun jarak dia dengan Patahuddin Depi Bijak Arham
Rahmat cukup jauh, menurut saya potensi dia untuk mengejar dengan menurunkan elektabilitas Patahuddin DP Bijak itu masih sangat terbuka. Menurunkan elektabilitas Andi Arham Basmin Rahmat juga masih sangat terbuka. Itu tergantung ketika Agus Salim Erwin Barakba lebih meningkatkan kerja-kerja politiknya atau mengangkat 2-3 kali lipat kerja-kerja politiknya dibanding kerja-kerja politik Patahuddin DP Bijak Arham Basmin Rahmat. Karena kalau Agus Salim Erwin Barakba ini hanya kerja sedang-sedang saja atau kerja normatif saja, kelihatannya memang agak berat. Dia bisa untuk bersaing sampai ke final, sampai ke juara, kalau dia tidak mengangkat kerja-kerja politiknya 2-3 kali lipat. Ini untuk Agus Salim Erwin Barakba. Patahuddin DP Bijak dan Arham Basmin Rahmat ini dengan jarak sekitar 7% kurang lebih ini, kemungkinan besar memang mereka harus masing-masing, kedua pasangan ini memaksimalkan basis-basisnya masing-masing. Kita tahu DP Bijak dan Rahmat ini adalah dari Walendrang, sama dengan Erwin Barakba dari Walmas, Walendra Lamasi. Dan kita tahu Rahmat ini dan DP Bijak ini adalah om dan keponakan, di mana mereka akan berebut basis ke depan. Nah, salah satu yang bisa menjadi penentu kemenangan dari dua pasangan ini adalah siapa yang bisa lebih memaksimalkan mendapatkan dukungan suara dari masyarakat Walendra Lamasi. Apakah Rahmat sebagai sesepuh yang omnya DP Bijak itu mampu lebih meyakinkan keluarga besarnya di Walendra Lamasi yang selama ini dikuasai oleh almarhum Syukur Bijak, yang tentu ada peran Rahmat dalam penguasaan basis itu, ataukah masyarakat lebih memilih DP Bijak selaku keturunan langsung dari almarhum Syukur Bijak dan generasi muda, generasi jangka panjang Walendra Lamasi. Nah, apakah masyarakat Walendra Lamasi sudah berpikir tentang regenerasi dengan lebih mengorbitkan DP Bijak atau lebih mempertahankan Rahmat sebagai figur senior? Di sana. Nah, ketika kita berbicara tentang regenerasi di Walmas, tentu DP Bijak tidak sendiri. Karena ada Erwin Barakba pun yang tergolong tokoh muda mewakili Walendra Lamasi. Sehingga ketika masyarakat Lamasi berpikir tentang regenerasi muda, maka dia harus membagi suara antara DP Bijak dan Erwin Barakba yang sama-sama. Nah, ketika dia mendahulukan kesenioran, maka bisa saja detik-detik terakhir didahulukan yang lebih senior, yang muda disuruh antri. Itu kita akan lihat ke depan, kita nantikan ke depan seperti apa masyarakat Walmas memutuskan. Karena masyarakat Walmas ini bisa jadi penentu antara kemenangan Patahuddin dan Arham Basmin dengan perwakilan wakil-wakil dari Walendra Lamasi ini. Nah, kita ke selatan. Kita tahu Arham Basmin ini dengan Patahuddin juga keluarga dekat. Yang sepanjang saya ketahui Patahuddin ini masih berkeluarga dekat dengan mantan Bupati Basmi Matayang. Nah, seperti itu. Sehingga perebutan basis-basis keluarga di antara mereka juga tidak terelakkan. Dari segi ketokohan, kedua-duanya cukup berimbang. Arham dengan segala pengalamannya seperti itu. Dengan segala apalagi istilahnya karismatiknya. Patahuddin pun seperti itu. Patahuddin dikenal seorang organisatoris yang cukup didengar, cukup dijadikan panutan oleh generasi muda di Kabupaten Luwu. Arham pun sebagai mantan ketua KMPI dan memimpin beberapa organisasi juga dijadikan panutan generasi Gen Z hari ini. Nah, di sini juga akan menjadi pertaruhan antara figur Patahuddin dengan Arham untuk bisa melengkapi kemenangannya. Kalau dilihat dari hari ini,
Sementara keunggulan Patahuddin Depi Bijak karena peran Depi Bijak cukup besar dari Walendra Lamasi. Nah, Rahmat perannya terhadap Arham ini belum terlalu signifikan karena sementara ini mayoritas masyarakat Walendra Lamasi lebih cenderung ke Depi Bijak. Dan itulah yang membuat survei Patahuddin bisa lebih tinggi dari Arham karena apalagi istilahnya peran dari Depi Bijak ini. Nah, seperti itu. Agus Salim pun sebenarnya selaku tokoh yang cukup bagus namanya, juga sebenarnya harus mampu lebih meningkatkan kerja-kerja politiknya, lebih mampu meningkatkan asetabilitasnya karena dia baru hadir dalam kontestasi ini menghadapi Patahuddin yang sudah berpengalaman, sudah pernah maju. Arham pun seperti itu. Arham yang menjadi aktor dan motor kemenangan orang tuanya 2018 lalu. Nah, tentu memiliki pengalaman untuk bertarung. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari Pilkada Luwu ini menurut kajian saya, menurut saya sebagai Direktur IP, sebagai analis dari IP, Patahuddin dan Arham ini harus mampu maksimalkan kerja-kerja politiknya, kerja-kerja kreativitas politiknya karena posisi mereka sedang memperebutkan basis yang sama sebenarnya dari basis keluarga-keluarga mereka di selatan, begitupun Depi Bijak dan Rahmat. Nah, Agus Salim, Erwin Barakba pun harus mampu meningkatkan kerja-kerja politiknya untuk bisa mengejar ketertinggalan elektoral. Nah, sekedar informasi bahwa dari kurang lebih 75,9% masyarakat Luwu yang sudah memberikan suara, itu masih ada sekitar 25% yang masuk kategori swing voters. Artinya dari 75 itu baru 50% masyarakat Luwu yang betul-betul sudah menyatakan bahwa suaranya sudah menjadi strong. Artinya dia sudah menentukan sikap, tidak akan goyah lagi, tidak akan pindah lagi, sekitar 50%, dan 25% menyatakan masih mungkin berubah. Dia masih mungkin dari Patahuddin pindah ke Arham, dari Patahuddin pindah ke Agus Salim. Begitupun sebaliknya dari Arham pindah ke Patahuddin, dari Arham pindah ke Agus Salim, dan seterusnya. Dari 25%, dari 75,9% yang sudah menetapkan pilihan di luar undecided voters 24,1%. Kita nantikan ke depan seperti apa pilihan-pilihan masyarakat Luwu. Tentu di bulan Oktober nanti, di pertengahan Oktober nanti akan banyak perubahan-perubahan yang mungkin terjadi karena kerja-kerja politik ketiga pasangan ini akan terlihat setelah mereka sudah mulai kerja-kerja politik di September ini. Kita akan bahas lagi di bulan Oktober setelah IP turun melakukan survei lagi di pertengahan Oktober atau di akhir, menjelang akhir Oktober. Sahabat dan sobat IP. Saya ke Luwu Utara. Luwu Utara kita tahu Abang Pausi, Muhammad Pausi yang menggandeng Aji Saputra. Beliau ini duduk terpilih sebagai anggota DPR RI dan memutuskan meninggalkan DPR RI-nya dan maju sebagai bakal calon bupati. Tentu beliau punya alasan yang kuat. Karena tidak mungkin dia mau melepas DPR RI-nya kalau surveinya tidak bagus, kalau indikatornya tidak jelas. Nah, berikut saya akan coba memaparkan temuan data PT IP yang juga ditemukan di awal September, tepatnya di sekitar tanggal-tanggal 3 September sampai 10 September. Di sini ada 4 pasang di sana yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon. Pasangan pertama Arsad Kasmar, Opu Arsad ini yang menggandeng Muhammad Pajar Jabir itu berada di angka 12,2%. Kemudian di pasangan kedua Andi Abdullah Rahim yang menggandeng Jumail Mapaile berada di angka 20,4%. Dan wakil bupati saat ini yang maju Suwaib Mansur menggandeng Triyono Kusnan 16,2%, sedangkan Aban Pausi, Muhammad Pausi dan Aji Saputra 38,1%, dan
yang masih tidak menjawab atau merahasiakan pilihannya atau undecided voters 13,1%. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa Muhammad Fauzi, Bang Fauzi ini meninggalkan DPR RI-nya karena hasil surveinya memang dia teratas. Dia unggul 18% dari Andi Abdullah Rahim yang berada di urutan kedua. Seperti itu. Dia unggul lebih 20% dari Suhaib Mansur dari Arsad Kasmar. Sehingga kalau Muhammad Fauzi Aji Saputra ini mampu mempertahankan elektoralnya di angka 38 ini, saya yakin dia bisa mengunci kemenangan kalau mampu mempertahankan itu. Dan peluang untuk mempertahankan itu cukup terbuka karena istrinya saat ini adalah bupati di sana. Tentu presur-presur dari bupati selaku ketua Golkar di sana yang memiliki pengaruh yang sangat besar ke kepala desa, ke birokrasi. Tentu Muhammad Fauzi sangat diuntungkan dengan pengaruh dari istrinya selaku bupati di sana. Nah, begitupun sebaliknya, kandidat lain harus lebih meningkatkan kerja-kerjanya 2-3 kali lipat kalau ingin mengejar ketertinggalan dari Bang Fauzi. Seperti Andi Abdullah Rahim yang hari ini berada di urutan kedua, dia harus lebih meningkatkan kerja-kerja politiknya. Kenapa? Karena dia menghadapi petahana, dia menghadapi bupati. Abang Fauzi sendiri tanpa bupati itu telah banyak berkontribusi untuk Lu Utara dengan anggota DPR RI yang telah banyak membawa program-program ke sana. Tentu ini modalnya. Sehingga Abdullah Rahim, Jumail Mapaili harus lebih meningkatkan kerja-kerjanya. Suhaib Mansur selaku wakil bupati, secara kepiguran sebenarnya penerimaan terhadap kepigurannya sangat bagus. Yang hanya dibutuhkan adalah bagaimana dia melakukan kerja-kerja politik untuk lebih meyakinkan masyarakat Lutra bahwa dia lebih mampu meraih suara mayoritas karena masyarakat Lutra tentu yang memiliki kedekatan dengan birokrasi tentu sangat hati-hati untuk menentukan sikap apakah meninggalkan Muhammad Fauzi dan berpindah ke Suhaib selaku wakil bupati atau lebih memilih Muhammad Fauzi karena pengaruh dari Ibu Bupati. Nah, Pak Arsad Kasmar Muhammad Fajar, saya melihat beliau sangat mengandalkan bantuan dari calon gubernur, yaitu Andi Sudirman, karena menggandeng salah satu tim dekat dari Doser, yaitu Muhammad Fajar Jabir. Tetapi sayangnya yang kami temukan di lapangan, yang menjadi pantauan kami, yang berkolaborasi dengan Doser itu bukan hanya Muhammad Fajar Jabir, tapi Abdullah Rahim pun itu berkolaborasi dengan Doser. Ada banyak tim Doser yang mengkampanyekan Abdullah Rahim. Begitupun Muhammad Fauzi, karena Golkar juga mendukung Andi Sudirman. Nah, ketika Muhammad Fajar Jabir hanya mengandalkan Doser yang tentu lebih mengutamakan calon gubernurnya dibanding calon bupati, saya pikir Arsad Kasmar ini, Opu Arsad ini harus lebih mengandalkan dirinya, mengandalkan programnya, mengandalkan kerja-kerja politiknya untuk bisa mengejar ketertinggalan. Dia tidak boleh terlena dengan hanya mengandalkan Doser. Karena ketiga pasangan ini pun berkolaborasi dengan kerja-kerja politik Doser di sana. Nah, kondisi itu sangat menguntungkan Andi Sudirman karena semua kandidat ini saya lihat rata-rata ingin bersinergi, berkolaborasi dengan Doser. Sehingga siapa yang diuntungkan hanya Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi. Sementara belum tentu ada pasangan calon yang diuntungkan karena kecenderungan Doser ini lebih membagi diri. Karena target utama mereka tentu adalah Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi, di mana bupati itu hanya bagian dari kerja-kerja politiknya, bukan muara utama bagi Doser. Sehingga Arsad Kasmar ini harus lebih mengandalkan kerja-kerja politiknya, kreativitas kerja politiknya dengan tidak terlalu bergantung pada Doser kalau ingin mengejar Muhammad Fauzi dan Abdullah Rahim. Karena Abdullah Rahim pun juga mengandalkan Doser dan kita lihat dalam kampanye-kampanyenya dia selalu menggandeng dirinya dengan Doser, dengan Andi Sudirman. Andi Sudirman, apakah itu dengan Doser atau tim Andi Sudirman yang lain? Yang jelas kampanye-kampanye Abdullah Rahim ini menggandeng Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi. Karena mungkin ada Partai Gerindra kalau tidak salah di sana dan Gelora. Nah,
Seperti itu. Muhammad Fauzi dengan Golkarnya pun tentu berkomunikasi dengan tim Andi Sudirman karena sama-sama diusung Golkar. Apalagi istrinya bupati. Tentu tim Andi Sudirman, Doser maupun tim-tim lainnya pasti akan lebih banyak berkomunikasi dengan Bu Bupati. Menurut saya seperti itu. Dan Pilkada Lu Utara, kalau dilihat dari seksama ini, memang peluang Muhammad Fauzi Aji Saputra untuk memenangkan pilkada ini sementara terlihat sangat besar, tetapi dalam politik itu selalu ada celah untuk orang bisa terjun bebas elektoralnya kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melakukan blunder-blunder politik. Tetapi selama Muhammad Fauzi tidak melakukan blunder-blunder politik dan pun tidak meremehkan lawan-lawannya, posisi dia sementara yang paling diuntungkan. Tetapi tentu peluang untuk Andi Abdullah Rahim, Arsad Kasmar, dan Suhaid Mansur untuk mengejar Muhammad Fauzi masih sangat terbuka. Karena masih ada undecided voters yang 13,1%. Dan dari 86,9% yang sudah menentukan sikap, itu masih ada sekitar 23% yang masih tergolong swing voter atau masih mungkin berpindah-pindah. Yang tadinya dari Muhammad Fauzi masih bisa ke Abdullah Rahim atau ke Suhaid Mansur atau ke Arsad Kasmar, begitupun sebaliknya. Artinya ditambah undecided voters dan ditambah swing voters masih memungkinkan terjadinya pergeseran data. Tetapi dengan modal 38% bagi Muhammad Fauzi ini, tentu dia yang paling diuntungkan karena 4 pasang dan istrinya bupati. Tentu bantuan istrinya selaku bupati bisa lebih membantu dia untuk mengamankan elektoralnya dan lebih memaksa kandidat yang lain untuk bekerja 2-3 kali lipat seperti Opo Arsad Kasmar, Abdullah Rahim, Suhaid Mansur, sahabat dan sobat IPISO. Itu untuk Lu Utara. Kita ke Lu Timur. Di Lu Timur ada 3 pasang, sobat dan IPISO. Sobat-sobat dan sahabat-sahabat IPISO. Isrullah dan Usman Sadik. Saya tidak tahu ini independen kali ya, pasangan independen kali ya. Kemudian ada pasangan Budiman Akbar Andi Leluasa, ini petahana, bupati dan wakil bupati. Irwan Bahrisam, Ibas, dan Ibu Puspa Husler. Ini istri dari almarhum mantan bupati Husler. Tokoh yang sebenarnya sangat mengakar di Lutim. Nah, di sini berdasarkan temuan PTIP yang dilakukan juga di awal September, dari tanggal 5 sampai tanggal 12, ini di sini sementara Irwan Bahrisam yang kalau tidak salah urutan berada di nomor urut 3 ya. Ini unggul tipis sementara dari Budiman, Irwan Bahrisam Puspa 41,6%, Budiman Akbar Andi Leluasa 38,2%, Isrullah dan Usman Sadik 3,1%, dan yang tidak menjawab atau merahasiakan pilihannya atau undecided voters 17,1%. Nah, seperti itu. Mari kita kaji secara mendalam. Kalau seandainya ini pertarungan head to head, maka peluang Irwan Bahrisam untuk memenangkan pertarungan sudah sangat besar kalau seandainya ini head to head. Karena kecenderungan bupati itu, petahana itu akan kalah ketika dia kalah survei sejak dari awal. Tapi karena ini 3 pasang, tentu itu akan menjadi dinamis. Artinya pasangan Isrullah Usman Sadik ini bisa menjadi penentu siapa yang diuntungkan dengan kehadirannya. Apakah Budiman atau Akbar Andi Leluasa atau Irwan Bahrisam Puspa. Tentu kalau secara pengalaman, kehadiran figur ketiga itu harusnya lebih menguntungkan Budiman Akbar Andi Leluasa selaku petahana. Karena kelompok-kelompok masyarakat yang tidak suka sama dia, otomatis tidak semuanya langsung ke Irwan Bahrisam dengan Puspa Husler, tetapi bisa dipindahkan ke Isrullah Usman Sadik. Seperti itu, atau bisa berpindah ke Isrullah Usman Sadik. Nah, seperti itu. Irwan Bahrisam dan Puspa ini harus lebih meyakinkan pemilih untuk lebih mengutamakan pasangan mereka dibanding Isrullah. Bagi kelompok-kelompok yang tidak suka atau tidak senang dengan kinerja Budiman dan Akbar Andi Leluasa. Dan ini dibutuhkan kerja-kerja tim yang harus sistematis, harus menggunakan 2 tim yang bekerja
untuk bisa merebut suara-suara yang tidak menyukai Budiman dan Akbar Andi leluasa atau menganggap Budiman dan Akbar Andi leluasa tidak layak untuk kembali memenangkan pertarungan atau memimpin Luhut Timur. Nah, seperti itu. Sehingga menurut kajian saya selaku analis dari PT IP berdasarkan tinjauan data kami, Pilkada Luhut Timur ini menurut saya masih menjadi pertarungan antara Budiman Akbar dengan Irwan Bahri Sampuspa, dan siapapun menang di antara keduanya akan berakhir tipis sama dengan sebelum-sebelumnya, karena persentase survei ini menurut saya tidak bisa dikatakan Budiman Akbar Andi leluasa ini sudah pasti kalah atau menang. Begitupun sebaliknya, belum pasti menyatakan Irwan Bahri Sampuspa pasti menang walaupun unggul tipis, karena dia masih berada di margin of error. Kalau 38,2 dengan 41 itu kan margin of error kan kurang lebih 3,8 sampai 4%. Artinya dari segi pergeseran data plus minus bisa saja Budiman Akbar unggul tipis dari Irwan Bahri, ataupun sebaliknya Irwan Bahri bisa unggul tipis atau unggul jauh. Karena plus minusnya ini 4%, bisa naik, bisa turun. Kalau Irwan Bahri Sam mendapatkan plusnya, maka 41 ini bisa bertambah dari 4% gitu. Apakah mengambil 2% atau 1%, berarti ada kenaikan. Begitupun sebaliknya Budiman Akbar ketika mengambil dari, mengambil dari margin of error, plusnya misalnya itu juga bisa mengambil 2-3, maka dia juga berada di angka 40 atau 41. Nah, artinya Irwan Bahri Sampuspa, Budiman Akbar Andi leluasa ini menurut saya akan berakhir dengan pertarungan yang sangat ketat, dan penentu dari kemenangan mereka tergantung finishing kerja-kerja politik mereka terakhir. Dan Isrullah Usman Sadik, saya tidak meremehkan beliau berdua, tapi untuk bisa bersaing menang menurut saya sangat sulit. Tetapi dia bisa jadi penentu siapa yang bisa menang di sana. Apakah gerakannya lebih menguntungkan Budiman Akbar Andi leluasa atau lebih menguntungkan Irwan Bahri Sam? Sangat tergantung seperti apa kerja-kerja politik Isrullah dan Usman Sadik dan target-target politik mereka. Dia ingin memenangkan siapa? Dia ingin siapa yang menang? Sangat tergantung Isrullah dan Usman Sadik. Kalau dia memutuskan untuk lebih fokus menguntungkan salah satu pasangan, karena peluang dia untuk menang cukup tipis dengan angka 3,1 menghadapi 38,2, 41,6. Sahabat dan sobat IP. So, ini gambaran data dari bulan September. Mungkin di pertengahan Oktober akan terjadi perubahan-perubahan peta elektoral di 3 kabupaten ini, di Luhut Timur, Luhut Utara, dan Luwu. Karena menurut saya per 20 hari sampai 30 hari itu akan banyak hal yang bisa terjadi, karena memang pasti kandidat-kandidat ini akan memaksimalkan sisa waktu yang sangat tipis ini, yang kalau tidak salah sekarang tinggal 58 hari lagi. Kalau semuanya bekerja dengan maksimal, tentu pergerakan elektoral juga akan sulit juga untuk bisa lebih mendominasi antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu sahabat dan sobat IP. So, inilah yang saya bisa sampaikan terkait 3 kabupaten di Kabupaten Luhut Timur berdasarkan analisis data hasil tinjauan dari lembaga kami PT Indeks Politika Indonesia dalam memberikan gambaran kepada masyarakat di 3 kabupaten ini di Luhut Raya. Nantikan kami pada pertengahan Oktober atau akhir Oktober dengan survei terbaru kami yang kami mungkin akan lakukan lagi di pertengahan Oktober atau di menjelang akhir Oktober untuk mencerahkan masyarakat di 3 daerah ini, Luwu, Lutra, dan Lutim. Bersama saya, Suwadi Idrus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.